Perwira tinggi Israel ditemukan tewas dalam ledakan bom pejuang Palestina, bukan hanya satu, namun lebih. Dikabarkan dua perwira tinggi penting senior di Israel telah tewas akibat bahan peledak pinggir jalan yang ditahan oleh kelompok pejuang Palestina di Gaza Tengah. Salah satu dari mereka ialah perwira logistik Mayor Yotama Isaac Pelet dari Batalion 81119 Brigade Yerusalem, tewas akibat bom pinggir jalan yang ditanam oleh Hamas di wilayah Korit Netzarim. Laporan militer Zionis Israel dalam sebuah pernyataan yang dikutip Anadolu Agency. Dalam pernyataan terpisah disebutkan bahwa perwira kedua adalah Sersan Mayor Modershai Mosef Ben Shoam. Ia merupakan sopir truk dari Batalion 819 Brigade Yerusalem, menjadi bagian dari konvoi untuk membawa perlengkapan bagi pasukan di lingkungan Zaitun di selatan kota Gaza, kata pernyataan itu. Selama perjalanan di koridor Netzarim, sebuah bom pinggir jalan meledak menghabisi Ben Shoam dan juga Mayor Yotam Itzhak Pelet, ungkap militer. Menurut angka tentara Israel, jumlah perwira dan prajurit yang tewas telah mencapai lebih dari 700, termasuk 332 lainnya dalam pertempuran darat yang dimulai beberapa bulan yang lalu. Sejumlah pakar militer menyebut angka itu sebenarnya lebih dari yang disebutkan oleh militer Zionis karena lebih dari 3.000 pasukan Zionis dan juga tentaranya tewas melawan Hamas. Hamas Hizbullah bersatu tunjukkan kesolidan menyerang Israel. Puluhan tentara Zionis tumbang. Sayap militer Hamas mengatakan telah kembali menembakkan ratusan roket ke Israel, tepatnya di wilayah Israel Tengah, yang sama juga dilakukan oleh para pejuang Hizbullah dari Lebanon. Dalam sebuah pesan di Telegram, Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa mereka telah menargetkan Gan Yavne dan Asdod sebagai tanggapan atas pembantaian yang dilakukan terhadap rakyat Palestina dan para pemimpin perlawanan. Al Jazeera melaporkan tentara Israel sebelumnya mengatakan telah mendeteksi 5 peluncuran dari Gaza Selatan dengan satu roket jatuh di dekat Askelon. Serangan itu tidak menimbulkan korban di wilayah Askelon, namun di wilayah yang lain telah menumbangkan banyak tentara IDF. Sementara itu, Hizbullah mengklaim serangan penembakan di pos militer Birkat Risha milik Israel di dekat perbatasan Lebanon sukses karena telah menumbangkan banyak militer Zionis yang siaga di sana. Di sisi lain, kelompok itu tidak merinci hasil serangan sore itu yang terjadi 20 menit sebelum serangan roket di situs militer Israel lainnya di dekat kibbutz Menara di Israel Utara. Hasil serangan itu juga tidak jelas, tidak ada informasi langsung dari tentara Israel. Serangan lintas batas antara Israel dan Hizbullah telah menjadi kejadian sehari-hari, menjadi makanan sehari-hari bagi para warga di sana sejak perang meletus di Gaza 7 Oktober. Hizbullah mengatakan tak akan menghentikan serangannya terhadap posisi militer Israel, kecuali mereka melakukan gencatan senjata permanen tercapai di daerah kantong Palestina tersebut. Di tengah ketegangan yang terus meningkat, Kementerian Luar Negeri Prancis telah mendesak warga negara Prancis di Lebanon untuk meninggalkan negara itu, mengingat bahaya eskalasi militer di Timur Tengah makin panas.
70 tentara Israel tumbang dan terluka parah di jalur Gaza setelah serangan ini. Tentara Israel mengumumkan pada Senin malam kemarin jika tentaranya telah jadi korban. Beberapa terluka parah dalam pertempuran di jalur Gaza Selatan. Tentara menyebutkan mereka yang terluka dipindahkan untuk dirawat di rumah sakit Israel Jarida Al-Quds. Radio Angkatan Darat Israel melaporkan mereka cedera setelah alat peledak yang dilemparkan oleh gerakan perlawanan bersenjata meledak di dekat mereka. Sementara itu, tentara pendudukan dalam pernyataan resminya melaporkan hanya pada kasus-kasus serius. Menurut faksi-faksi perlawanan di Gaza, jumlah korban di pihak Israel di lapangan sebenarnya jauh lebih banyak dari yang dilaporkan secara resmi oleh tentara pendudukan. Pada faktanya, ribuan tentara Zionis telah menjadi korban. Bahkan hingga saat ini Israel membutuhkan banyak tentara cadangan. Dalam laporan selanjutnya, para tentara yang menjadi korban dilarikan dengan menggunakan helikopter.